teman sekalian untuk bisa menjadi diskusi kita pada hari ini maupun hari-hari ke depan untuk memastikan bahwa organ dari sekolah menengah kejuruan kita yaitu Bursa Kerja Khusus di SMK ini memang marketing atau fungsi pemasaran. Next. Kenapa demikian? Ada tiga hal utama yang menjadi pemikiran kami di Direktur SMK untuk bisa mendorong perubahan reposisi Bursa Kerja Khusus SMK. Yang pertama adalah disinyalir memang terjadi ketidakcocokan industri di mana kesenjangan antara keahlian yang diajarkan di sekolah dengan kebutuhan real di dunia kerja. Ini memang tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu sekalian, mengingat bahwa industri yang bergerak cepat di luaran sana ini makin lama semakin tidak bisa kita prediksi kecepatannya. Sedangkan SMK kita ibaratnya seperti kapal tanker yang akan bergerak kalau misalnya ada perubahan itu butuh ancang-ancang yang cukup lama. Ya, misalnya kapal tanker akan bergerak ke kanan, misalnya beberapa derajat, maka sebelum belok ke kanan itu SMK itu akan mempersiapkan beberapa saat untuk bisa bergerak mengikuti arah tersebut. Nah, kalau industri kita bergerak sangat cepat, tentu saja memang kita di SMK harus melakukan perbaikan, ya, melakukan reposisi untuk bisa menyeimbangi perubahan yang sangat cepat tersebut. Apalagi dengan adanya era digital dan industri 4.0. Tentu saja hari ini kita sedang menyiapkan skill ya, untuk anak kita nanti lulus 3 tahun lagi, ternyata 3 tahun lagi skillnya sudah berubah. Ya, jadi hari ini dengan adanya perkembangan AI yang sangat luar biasa dan sangat cepat, itu tentu saja cara kita merespon perubahan itu tidak bisa dengan cara yang biasa-biasa saja, dengan cara yang birokratis, dengan cara yang administratif. Tentu ini menjadi kelemahan dari sekolah kita. Kemudian juga kalau lihat dari data-data yang ada, mulai shifting di mana tenaga kerja itu yang tadinya banyak pada sektor formal menjadi sektor yang pindah ke sektor informal karena ada keterbatasan di sektor formal. Tentu saja bursa kerja khusus kita ini akan menghadapi perbedaan yang sangat signifikan bagaimana bisa berfungsi memberikan layanan untuk sektor yang sifatnya informal. Lanjut. Next. Oleh karena itu, saat ini kita memang sudah memasuki lingkungan bisnis di mana kita terjadi adanya situasi VUCA yang biasa kita bahas setiap pembahasan dengan sekolah menengah kejuruan, di mana lingkungan kita sudah volatile, uncertain, and kemudian kompleks dan ambiguous. Setiap saat itu labil. Jadi hari ini kita siapkan A, besok sudah B, dan besok C, dan seterusnya. Dan tidak bisa diprediksi dengan akurat. Sebenarnya apa masalahnya? Belum sempat kita membuat analisis, tahu sudah berubah dan seterusnya. Dan seakan-akan semuanya menjadi sangat kompleks dan rumit untuk bisa kita telusuri sebenarnya sebab dan akibat dari perubahan ini yang menyebabkan adanya perubahan skill dan seterusnya. Ini menjadi sangat kompleks dan pada saatnya kita akan menemukan ketidakjelasan suatu kejadian atau suatu rantai sebab akibat tersebut. Kenapa hari ini muncul adanya pekerjaan yang menggunakan artificial intelligence dan seterusnya. Ya, belum selesai artificial intelligence sudah meningkat levelnya pada artificial yang sifatnya 3G dan seterusnya. Hari ini kita baru belajar tentang ChatGPT misalnya. Yang baru kita belajar prompt, tapi sudah ada muncul lagi generasi di mana misalnya ada Microsoft VO3 yang itu mendistrupsi semua keahlian yang sifatnya desain, yang sifatnya video dan terusnya. Nah, ini menjadi tantangan yang sangat luar biasa buat sekolah menengah kejuruan kita yang memang masih bersiap untuk menghadapi perubahan tersebut. Lanjut. Next. Kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian pengelola BKK lihat dari data komposisi penduduk kita yang bekerja ini sangat menarik, bisa kita tarik kesimpulan di mana semakin jenjang pendidikan semakin meningkat, maka
pada jenjang yang paling tinggi dia akan banyak mengisi sektor formal. Tetapi pada jenjang pendidikan yang semakin rendah seperti SD SMP dia akan banyak memasuki sektor-sektor informal. Di mana sektor-sektor informal ini menyerap lebih banyak daripada sektor formal. Maka wajar jika setiap tahun kita dapat report dari BPS misalnya SMK penyumbang pengangguran tertinggi menurut riset mereka. Ya, karena memang yang bisa kita masuk ke pasar formal juga terbatas dan informal ini hampir 37,5%-nya. Namun dari nilai absolut pengangguran dari sisi SMK ini masih rendah dibandingkan dengan lulusan SMA. Nah ini cukup menarik Bapak Ibu di mana mulai ada shifting ya. Bekerja itu yang tadinya kita fokus pada sektor formal menjadi sektor informal yang ke depan itu semakin meningkat. Ini senyampang dengan kalau Bapak Ibu lihat di mana peredaran uang di negara kita itu banyak berputar pada sektor UMKM yang sifatnya informal. Nah, ketika ini terjadi perubahan seperti ini, apakah BKK kita akan dengan pola yang lama? Ataukah kita harus melakukan transformasi, melakukan reposisi untuk bisa memastikan bahwa lulusan kita ini dapat dipasarkan dengan baik? Lanjut. Next. Nah, Ibu dan Bapak, teman sekalian, tantangan selanjutnya yang dihadapi sekolah menengah kejuruan adalah kesenjangan lapangan pekerjaan. Jadi kalau diprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu 5%, dengan potensi di setiap 1% tumbuh 300.000 lapangan pekerjaan baru, maka kalau kita kalikan dengan mudah akan mendapatkan estimasi kesempatan lapangan pekerjaan baru adalah sekitar 1,5 juta. Ini dari sisi demand. Tapi kalau dilihat dari sisi supply, setiap tahunnya lulusan sekolah menengah kejuruan menghasilkan lulusan 1,5 juta. Lulusan SMA setiap tahun meluluskan 1,5 juta. Kalau dijumlahkan sudah 3 juta. 3 juta untuk berebut di 1,5 juta lapangan pekerjaan baru. Ditambah lagi dengan lulusan MI setiap tahun akan meluluskan 1 juta lulusannya. Berarti dijumlahkan menjadi 4 juta. Ditambah dengan lulusan perguruan tinggi, ya, ditambah dengan yang PHK. Tentu pasar lapangan pekerjaannya semakin sangat sengit, gitu ya. Di mana antara lulusan dibandingkan dengan lapangan pekerjaan ini tidak seimbang. Nah, inilah kondisi yang kita hadapi saat ini. Kira-kira ya nanti kita bisa diskusikan dengan para narasumber ini apakah BKK kita akan bergerak dengan cara yang lama, dengan pola yang lama, ataukah kita akan bergerak dengan pola-pola yang baru. Maka ke depan nanti pada bagian akhir arahan saya ini kita akan mempropos beberapa perbaikan-perbaikan dari BKK kita agar lebih agile, lebih fleksibel, lebih lincah dalam menghadapi perkembangan dan perubahan bisnis lingkungan dunia kerja, dunia industri yang semakin luar biasa cepatnya. Lanjut. Nah, ini terlihat betul dari lowongan pekerjaan dibandingkan dengan pencari kerja. Selalu ada selisih yang signifikan setiap tahunnya antara jumlah lowongan dengan pencari pekerjaan. Ini menjadi yang menjadi tantangan kita. Ya, di SMK itu memang tidak mudah ya. Mengelola SMK itu tidak sama seperti mengelola SD, SMP dan SMA. Mengelola SMK itu kita selalu dikaitkan dengan supply dan demand. Supply-nya adalah lulusan dari SMP yang masuk ke SMK, itu juga masih punya trouble, di mana tidak tuntasnya pembelajaran di sekolah menengah pertama. Misalnya banyak lulusan sekolah menengah pertama yang belum bisa membaca, belum bisa menulis ya secara baik gitu ya, belum bisa berhitung dengan baik, numerasi dengan baik. Ini jadi kendala juga karena memang adanya loss poverty yang sangat tinggi dari pendidikan sebelumnya. Ditambah lagi kita harus memikirkan lapangan pekerjaan yang kemana lulusan kita harus bekerja. Makanya BKK ini merupakan unit organ-organ sekolah yang memang nanti memiliki peran yang signifikan dalam menyeimbangkan antara supply dan demand. Lanjut. Nah, kami mempropos kepada teman-teman BKK semuanya, apakah memungkinkan teman-teman BKK melakukan transformasi, ya,
yang tadinya sebelumnya fungsinya sebagai info lowongan saja yang sifatnya pasif menjadi marketing lulusan. Karena bagaimanapun juga produk dari sekolah menengah kejuruan kita itu adalah lulusan. Ya, lulusan itu adalah produk sekolah menengah kejuruan kita. Nah, lulusan ini harus dipasarkan. Siapa yang akan memasarkan adalah organ di sekolah kita yang berfungsi sebagai fungsi marketing, sales, adalah BKK. BKK harus mampu memasarkan lulusannya. Bagaimana supaya lulusannya kelihatan sangat menarik dan lulusannya itu bisa diterima oleh pasar adalah bagaimana BKK ini memoles lulusannya sehingga ketika ditampilkan dalam etalase itu laku terjual. Ya, kita kenapa sih Pak Ari mengibaratkan sebagai seperti itu? Karena kita menganut teori Froser tadi bahwa SMK adalah replika dari industrinya. Kalau kita menganut seperti itu, maka kita akan mengilustrasikan bahwa SMK itu layaknya sebuah industri di mana ada fungsi marketing dan fungsi pemasaran di situ. Kemudian yang kita propose yang kedua adalah sumber daya. Yang tadinya petugasnya hanya tertentu, tetapi lakukanlah transformasi sehingga fungsinya menjadi lebih kaya. Tidak hanya dibebankan pada petugas terbatas, tetapi pada lintas fungsi. Ada guru BK di sana, ada humas di sana, ada teman industri yang masuk. Jadi tariklah industri masuk ke dalam sekolah kita. Kemudian yang sebelumnya kita harus shifting dari pelapor tracer study menjadi business intelligence sekolah. Fungsi dari BKK ditambah lagi selain marketing tadi adalah business intelligence. BKK harus bisa menembus batas-batas ruang yang tertutup di mana kita harus tahu informasi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau setahun ke depan lah butuh tenaga kerja seperti apa. Butuh kriteria atau lapangan pekerjaannya seperti apa sehingga menghasilkan skill seperti apa. Itu harus sudah ditangkap T-1 atau T-3. Itu gimana caranya? Itu diinformasikan ke bagian produksi yang kita ilustrasikan bagian produksi adalah bagian dari kurikulum misalnya. Menyiapkan kurikulumnya, menyiapkan pembelajaran. Bagian produksi adalah yang menyiapkan pembelajaran di dalamnya. Dan informasi ini harus didapatkan sebelum kita memproduksi, sebelum SPMB itu mulai, kita sudah tahu, 3 tahun lagi ini akan banyak dibutuhkan prompt engineering ini dibutuhkan. Oleh karena itu, sudah ada informasi dari BKK sebagai bagian organ business intelligence sekolah melaporkan kepada bagian produksi yang di sini kita beri nama adalah tim kurikulum misalnya, Wakasek kurikulum atau guru dan seterusnya, dikasih tahu, ke depan ini ada kebutuhan prompt engineer di bidang bisnis dan manajemen. Nah, apa yang dibutuhkan kriterianya ini? Segera nanti dari bidang kurikulum ini melakukan perubahan secara cepat sehingga lulusan 3 tahun itu langsung relevan dengan perkembangan zaman. Jadi kita harus mulai merubah cara sekolah SMK kita beroperasi. Tidak bisa lagi SMK kita beroperasi dengan cara-cara lama. Cara-cara lama yang statis, ya, nunggu dan seterusnya. Kemudian dari akses industri, BKK itu tidak lagi pasif menunggu informasi dari misalnya Kemnaker dan seterusnya, tetapi aktif mencari mitra, menjalin MOU, kemudian memastikan ya pergi ke luar negeri, mencari lowongan di luar negeri, kemudian informasinya disampaikan, disiapkan, dikunci dengan MOU, disepakati dengan yang akan menerima tenaga kerja kita. Kemudian sudah mulai berubah manual, sudah menggunakan digital, menyiapkan portofolio digital bagi siswanya. Tidak lagi ya manual bikin CV dengan kertas yang sifatnya misalnya HPS, ditulis tangan dan seterusnya. Gunakanlah misalnya portal-portal yang sifatnya mainstream, yang dimanapun anak itu berada, dimanapun anak itu pergi, itu portofolionya tetap eksis di dunia maya. Misalnya menggunakan LinkedIn ya, itu bisa dilakukan sebagai portofolio digital bagi anak kita. Kalau butuh tentang CV tinggal diklik, jadilah CV. Ya, itu lompatan-lompatan yang harus dilakukan oleh BKK memastikan lulusan kita itu menarik buat industri kita. Kemudian harus shifting. BKK tidak lagi sebagai unit administrasi, sebagai unit papan pengumuman
pekerjaan, tetapi BKK adalah divisi strategi sekolah, yang memberikan arah dari sekolah kita. Nah, ini arah-arah transformasi yang menurut kami Direktur SMK sudah layaknya SMK kita bergerak ke arah sana. Lanjut. Ada beberapa inisiatif yang kami rasa teman-teman di BKK itu bisa lakukan nantinya. Inisiatif yang pertama adalah alur proses menuju sukses itu ada 3 fase yang kami pelajari, yang kami bisa propose dan kami bisa rekomendasikan buat teman-teman BKK memperbaiki sistem. Yang pertama adalah pembekalan kompetensi, membangun pondasi yang kokoh dengan keahlian yang relevan dengan tuntutan zaman. Tentu BKK ini harus bertransformasi menjadi konseling karir struktur. Dia dari awal sudah tahu, oh anak ini sukanya yang sifatnya teknikal. Kemudian, oh cita-citanya seperti ini. Dan dibikin karir map-nya. Selama 3 tahun dipantau karir map-nya anak itu. Oh dia butuh penguatan di soft skill mana. Dan dilakukan konsultasi rutin. Kemudian ada pengembangan skill secara hard skill dan soft skill. Ya, apakah ini nanti bisa bersertifikat atau nanti bisa dilakukan lah. Kemudian juga memastikan magang dan PKL itu bagian dari promosi, bagian dari kita itu orang lain menerima anak itu praktek kerja lapang gitu ya. Oh, SMK ini anaknya bagus-bagus. Oh, anaknya itu jujur. Oh, anaknya itu jago bahasanya. Itu adalah bagian dari promosi dan itu BKK harus siapkan itu. Walaupun di dalam sekolah mungkin ada organ-organ yang lain. Tapi ini sifatnya baru usulan dari kita untuk melakukan perubahan kelembagaan yang signifikan. Kemudian juga bimbingan portofolio CV. Bimbingan portofolio CV itu sudah dimulai sejak MPLS. Anak disiapkan dengan portofolio digital, yaitu misalnya dengan media LinkedIn kemarin tadi. Dari awal kelas 10, 11, 12, setiap portofolio yang sifatnya bisa digitalkan, masukkan dalam LinkedIn tersebut. Misalnya anak itu bisa menghasilkan kue yang lezat. Ya, buatlah videonya, bikin portofolio digitalnya, masukkan dalam LinkedIn tersebut. Karena itu adalah bagian dari nanti kita memasarkan lulusan kita kepada industri atau dunia kerja. Lanjut. Setelah fase pertama selesai, bisa naik ke fase yang kedua. Ya. Ini fase kedua, promosi dan pemasaran. Layaknya sebuah industri, maka BKK memposisikan sebagai fungsi bisnis marketing dari produknya. Apa produk kita? Lulusan. Ya, lakukanlah marketing lulusan, ya, bukan menjual profil kompetensi lulusannya yang relevan, bangun kemitraan strategis, syukur-syukur ada kelas khusus yang lulus langsung diterima gitu ya. Kemudian ada bursa kerja yang sifatnya itu bisa mempertemukan lulusan dengan perusahaan secara langsung. Ya, tariklah industri itu masuk ke sekolah kita untuk melakukan rekrut di sekolah kita. Sehingga anak kita tidak menjadi bagian yang mengantri panjang di job fair yang itu sudah saatnya kita ganti dengan mekanisme yang lebih baik ke depan. Kemudian bangun jejaring alumni dan gunakan alumni itu sebagai relasi untuk mencari memasarkan lulusan kita. Nah, ini fase yang kedua merupakan fase dari pemasaran lulusan. Dan yang terakhir untuk bisa sukses melakukan transformasi adalah fase yang ketiga, yaitu intelijen bisnis dan penempatan. Ini penting, melakukan analisis tren. Ya. Jadi setiap SMK itu punya semacam analisis tren, rekrutmen tren keahlian pada masa yang akan datang. Layaknya sebuah pemain sepak bola. Jadi dia ada sejumlah tim atau anggota yang dia melakukan analisis melihat perubahan-perubahan yang ada. Misalnya hari ini alarm demand kita sudah berbunyi, ya, di mana terjadi PHK yang cukup signifikan. Media-media sosial sudah banyak memberitakan itu. Nah, ini dianalisis oleh tim BKK. Sebenarnya keahlian ke depan ini arahnya mau kemana nih? Lakukan analisis pasar, diskusi dengan industri, disiapkan, lakukan analisis, dan siapkanlah analisis ini secepatnya dan berikan kepada bagian produksi, yaitu apa? Bagian kurikulum, bagian guru yang mendidik anaknya, ya. Sehingga nanti lulus, anak kita akan relevan dengan masanya.
Kalau tidak dilakukan secara cepat, sulit rasanya anak kita akan bisa tadi mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan yang kita siapkan. Lanjut, inisiatif yang selanjutnya, yang kedua, kita ingin dorong BKK memiliki transformasi akses industri. Yang nanti narasumber kita akan menjelaskan bagaimana kelembagaan dari sisi ketenagakerjaan, peraturan, tapi kita dari Direktur SMK ingin ada nanti pembekalan dari BKK kepada lulusan kita. Ya, bagaimana anak-anak kita dikasih pengetahuan tentang hubungan industrial, bagaimana anak kita dikasih tahu ketika berhubungan dengan menjadi anggota serikat buruh, serikat pekerja yang baik seperti apa. Ya, memastikan anak kita memiliki pengetahuan yang sangat mendalam terkait dengan keselamatan kesehatan kerja K3. Karena ini memang replika dari industrinya. Industrinya ada. Di industri kita tahu adanya hubungan industri, ada serikat pekerja atau serikat buruh, ada K3. Jangan sampai anak kita masuk ke dunia kerja tanpa informasi ini. Kasihan nanti, nggak ngerti. Nanti diprovokasi untuk demo, semua demo. Wah, repot. Kayak seperti kasus di PT Cheng Hong. Ya. PT Cheng Hong itu menarik untuk kita analisis dari hubungan industrial. Awalnya memang yang ada kasus di HRD, ya hanya berapa orang, kemudian beberapa orang ini memprovokasi satu perusahaan, kemudian pemilik perusahaannya menutup perusahaan itu karena banyaknya demo tersebut. Setelah ditutup, pendemo ini bergerak meminta kepada pemerintah untuk dibuka lagi perusahaan tersebut. Nah, ini kan berarti ada pemahaman terkait dengan hubungan industrial yang tidak utuh. Jangan sampai lulusan SMK ya memiliki pengetahuan terkait dengan hubungan industri yang tidak utuh, tidak mengetahui tentang bagaimana peran serikat buruh, bagaimana cara bergabung, bagaimana serikat buruh itu bisa sejalan dengan industrinya, jangan sampai menghambat masalah ketenagakerjaan dan seterusnya. Sampai yang terakhir adalah ketiga. Kemudian BKK harus cerdas. Sudah saatnya dari kertas ke cloud, dari info ke insight. Beberapa sudah diinisiasi dari Kemnaker, mungkin nanti bisa dijelaskan. Sudah ada platform-platform yang bisa kita gunakan. Ya, kita dari Direktur Platform, saya malah menyarankan teman-teman BKK gunakanlah platform yang sifatnya mainstream, yang tidak dipengaruhi oleh perubahan, misalnya ada perubahan pemerintahan di mana setiap ada perubahan itu menghilangkan ada beberapa aplikasi yang hilang dan seterusnya. Gunakanlah platform yang memang sedang tumbuh kembang di luaran, yang tidak terpengaruh dengan pergantian pemerintahan maupun politik. Misalnya yang sudah stabil, misalnya seperti Instagram, TikTok, Facebook dan seterusnya. Gunakan yang mainstream, yang itu memang digunakan oleh HRD untuk mencari lulusan SMK yang akan bekerja. Nah, ini beberapa sudah ada di pasaran, silakan digunakan, dimanfaatkan, ya, dijadikanlah sebagai salah satu untuk bisa memasarkan lulusan kita. Nah, satu yang harus dikerjakan oleh BKK dengan tim bagian produksi kurikulum, kemudian pembelajaran, adalah bagaimana membuat portofolio digital. Ini memang jadi program kami di Direktur SMK mendorong setiap anak itu punya portofolio digital. Jadi walaupun pindah kemanapun, dia punya portofolio yang itu bisa menunjukkan kecakapan dari keahliannya. Ya, sekarang sudah ada berkembang sistem digital badge. Setiap ada mendapatkan capaian kredensial tertentu ya di sekolahnya, itu bisa dibuatkan digital badge yang itu bisa diembeditkan dalam portofolio yang ada secara digital, dan ini sangat menarik dan ini akan memudahkan dari bursa kerja khusus memasarkan lulusannya. Lanjut yang terakhir. Nah, ini dibuatlah indikator keberhasilan dari BKK itu ya. Silakan. Jadi BKK harus punya arah, harus punya target gitu ya. Tidak hanya ya sekedarnya, tapi punya target, misalnya ada tingkat keseterapan, ada waktu tunggu, ada kesesuaian karir, ada kepuasan mitra. Ini menjadi indikator-indikator dari transformasi BKK baru. Ya, BKK harus melakukan sebuah terobosan-terobosan seperti layaknya memang adalah sebagai talent hub
atau replacement hub dari sekolah menengah kejuruan kita. Mungkin itu arahan dari kita, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan.